pelaku ini meremukkan tulang Annie agar dia masuk ke dalam space yang sempit itu. Halo, assalamualaikum, balik lagi sama aku Afina. How are you guys? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Kali ini aku mau menceritakan suatu kasus yang tragis yang dialami oleh seorang wanita berumur 24 tahun yang bernama Annie Le. Annie Le yang merupakan seorang mahasiswi pintar di Universitas Besar Yale di Amerika Serikat harus mengalami tragedi yang sangat mengenaskan 5 hari sebelum dia melangsungkan pernikahan dengan tunangannya. Sebelum aku mulai, aku mau nekanin nih ke kalian bahwa video ini dibuat dengan penuh rasa hormat terhadap korban dan keluarganya. Aku juga pengen kalian untuk nonton video ini dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Malah lebih bagus lagi kalau video ini bisa dijadikan bahan diskusi di kolom komentar agar masyarakat dan sistem dapat bersama-sama mencegah kejadian-kejadian seperti ini di masa depan. Jangan lupa untuk ambil pelajaran yang baik dan jauhi yang buruknya ya dari kisah ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya sekarang. Sebelum kita mulai ke kronologinya, aku mau ceritain dulu nih tentang latar belakang Annie Le. Annie Le lahir di San Jose, California pada tahun 1985. Dia tumbuh besar dalam lingkungan keluarga yang penuh cinta di tengah komunitas Vietnam Amerika yang besar. Annie juga merupakan mahasiswi yang sangat ceria dan sangat cerdas. Saking pintarnya nih guys, teman-teman SMA-nya menjuluki Annie sebagai most likely to be the next Einstein, atau yang paling mendekati untuk menjadi Einstein selanjutnya. Gak cuman itu aja guys, setelah lulus dari SMA, dia juga berhasil meraih beasiswa sebesar $160.000 atau sekitar 2,4 miliar rupiah untuk melanjutkan pendidikannya di University of Rochester di Upstate New York di bidang Cell Development Biology. Di sana juga lah dia bertemu dengan pria bernama Jonathan Widowski. Karena sama-sama pintar dan cocok nih satu sama lain, mereka akhirnya berpacaran. Dan gak perlu waktu lama, Annie dan Jonathan pun bertunangan. Bahkan saking bucinnya nih, Annie tuh menganggap Jonathan bukan hanya sebagai tunangannya saja, tapi juga sahabat bagi Annie. Akhirnya mereka pun berencana nih untuk menikah pada tanggal 13 September 2009. But after they graduated, Annie dan Jonathan harus LDR nih karena mereka sama-sama mau melanjutkan studinya di universitas yang berbeda. Jonathan di Columbia University dan Annie melanjutkan studinya di Yale University di bidang farmakologi. For your information nih guys, bagi kalian yang mungkin belum tahu apa sih jurusan farmakologi ini, farmakologi itu adalah ilmu yang mempelajari penggunaan obat untuk diagnosa, pencegahan, dan penyembuhan penyakit. Jadi beda ya sama farmasi atau apoteker. Karena kalau farmakologi ini lebih ke ilmuwan yang meneliti obat-obat baru. Jadi kebayangkan sepinter apa Annie Le ini. Nah, selain menjadi mahasiswi, Annie juga bekerja nih di laboratorium penelitian hewan di kampusnya di Yale. Di sana dia bereksperimen dengan enzim yang memungkinkan untuk bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes sampai kanker guys. So she really had a bright future with a bright life to live in. Nah, jadi tahu ya kalau Annie ini tuh adalah sosok yang sangat pintar dan dicintai oleh orang-orang sekelilingnya. Sekarang kita langsung aja masuk ke kronologi kasusnya. Pada tanggal 8 September 2009, sekitar jam 10 pagi, seperti biasa nih, Annie Le yang mahasiswi Yale pamitan nih sama teman sekamarnya, Vanessa Flores, untuk pergi ke tempat laboratorium penelitiannya, yang juga masih termasuk dari Universitas Yale. Udahlah ya, kan awalnya tuh gak ada yang aneh nih. Tapi waktu malam yang seharusnya Annie udah pulang, ini malah gak pulang-pulang. Teman sekamarnya tuh aneh, karena gak biasanya nih, Annie pulang telat tanpa ngabarin dulu. Loh bukannya itu hal yang biasa ya, lagian kan Annie Le itu udah 24 tahun gitu, udah besar, ngapain juga harus ngomong-ngomong ke teman-temannya, ngapain juga teman-temannya harus khawatir gitu ya. Tapi enggak guys, karena di mata teman-temannya Annie itu tipe orang yang ekstrovert, yang bener-bener temennya tuh tahu Annie tuh ada di mana dan lagi ngapain. Terus Annie tuh selalu ngabarin Vanessa kalau dia pulang telat. Jadi Annie yang waktu itu sama sekali nggak ada kabar ngebuat Vanessa bener-bener khawatir, dan akhirnya Vanessa ngelaporin Annie ini ke polisi sebagai orang hilang. Awalnya polisi juga ngiranya kalau Annie tuh ya cuman emang lagi gak mau pulang aja, karena ya wajar lah umur segitu gak ngabarin temennya terus gak mau pulang, ya itu wajar gitu. Apalagi waktu tahu nih kalau Annie tuh pernah curhat ke salah satu temennya yaitu Jennifer, kalau Annie tuh sempat ragu untuk nikah di usia yang masih sangat muda ini. Jadi dari cerita itu tuh polisi menganggap kalau Annie tuh emang cuman mau pergi aja gitu, mau healing dan bakal balik lagi nanti pas hari pernikahannya mungkin. Tapi si Vanessa ini tuh kekeh kalau Annie tuh bukan tipe orang yang tiba-tiba kabur
gitu. Secara gitu ya, dia lagi semangat-semangatnya melakukan penelitian obat-obatan. Apalagi kabur gara-gara ragu nikah sama Jonathan yang bener-bener Annie cintai. Akhirnya polisi pun mencoba nih untuk menyelidiki kasus ini dengan mencari keberadaan Annie di tempat terakhir yang dia kunjungi, yaitu laboratorium. But instead of Annie herself, polisi cuma nemuin dompet, tas, sama ponselnya yang tergeletak begitu saja di meja kantornya. Karena nggak mungkin juga ya kalau orang yang emang mau kabur dengan kemauannya sendiri tuh nggak bawa barang-barang sepenting itu. Dan yang membuat polisi semakin yakin nih kalau Annie tuh bukan kabur adalah tidak adanya rekaman CCTV yang menunjukkan Annie meninggalkan gedung tersebut. Jadi polisi memeriksa CCTV nih, terus dia ngeliat kalau Annie tuh kelihatan masuk gedung itu jam 10 pagi. Waktu dicek-cek lagi nggak ada sama sekali yang ngeliatin kalau Annie tuh keluar dari gedung itu. Nah jadi kemungkinannya cuma dua nih. Apakah hilangnya Annie ini karena diculik ataukah lebih dari sekedar penculikan biasa? Nah ironisnya nih guys, beberapa bulan sebelum Annie menghilang, Annie tuh nulis sebuah artikel tentang keamanan kampus yang berjudul Kejahatan dan Keamanan di New Haven. Artikel ini dimuat di B Magazine dari Yale Medical School. Jadi dari artikel ini tuh nunjukin kalau Annie tuh emang gak ngerasa safe gitu di kampusnya sendiri. Padahal Yale University ini tuh punya banyak banget CCTV dan keamanan yang ketat. Bahkan Yale juga punya departemen polisinya sendiri. Tapi masih aja gitu kecolongan karena si Annie yang which is adalah studentnya di sana bisa menghilang begitu aja tanpa jejak. Karena merasa bukan kasus biasa nih, akhirnya polisi setempat melibatkan FBI untuk membantu mereka dalam kasus ini. Setelah itu mereka kembali menyelidiki tempat-tempat terakhir yang Annie kunjungi nih, termasuk basement laboratoriumnya. Waktu mereka masuk nih ke basement laboratoriumnya, mereka tuh nyium bau amis di sana. Tapi gak ada kecurigaan karena ternyata basement itu adalah tempat lab yang biasanya emang dipakai buat nyimpen-nyimpan bekas penelitian, termasuk bangkai binatang yang dijadikan objek penelitian. Sampailah ke ruangan G13, yaitu ruangan kerjanya Annie. Tapi di situ pun mereka tidak bisa menemukan apa-apa. Karena merasa buntu lagi nih, para penegak hukum yang terlibat mulai mencurigai orang-orang terdekat Annie. Salah satunya adalah Jonathan Widowski, yaitu tunangannya Annie. Namun kecurigaan FBI kembali tidak terbukti karena di saat kejadian Annie menghilang, Jonathan tuh lagi berada di Long Island, which is he was in a different city, beda kota gitu guys. Terus waktu pas Jonathan di tes kebohongan pakai alat itu dia lolos, dia berkata jujur dan dia nggak ngebohong sama sekali. Untungnya nih guys, polisi sama FBI nggak gampang nyerah. Mereka menyelidiki lagi nih apa yang kelewat sama mereka. Nah, Universitas Yale ini kan punya CCTV lebih dari 70 nih di sekitar luar gedung lab ini. Mereka juga punya sistem keamanan yang mengharuskan pengunjung memindai kartu identifikasi mereka saat masuk dan keluar. Akhirnya polisi dan FBI itu mengerucutkan tempat kejadiannya dari yang tadinya menyelidiki semua gedung penelitian menjadi hanya di ruangan tempat kerja Annie gitu, yaitu ruangan G13. Sayangnya nih, dari segitu banyak CCTV, di dalam lab itu cuma ada satu dan hanya menghadap ke koridor. Karena merasa nggak ngeliat apa-apa nih, dan Annie itu nggak ngelewat koridor itu, polisi dan FBI mulai mewawancarai dua orang yang juga mempunyai akses ke ruangan G13 selain Annie. Dua orang itu adalah Larry Godfrey, seorang kontraktor, dan juga Raymond Clark III, yang adalah seorang teknisi lab bagian kebersihan. Jadi dua orang ini emang bukan mahasiswa ya guys, mereka emang pure bekerja di sana. Saat diwawancarai, Larry mengatakan nih kalau pada hari itu dia sama sekali nggak ngelihat Annie. Tapi berbeda dengan pernyataan Raymond yang bilang kalau dia ngelihat Annie di ruangan G13 waktu dia masuk ke lab pada jam 10:30 pagi. Dan dia bilang juga nih kalau nggak ada yang aneh nih sama Annie. Mereka ngobrol kayak biasanya waktu ketemu. Raymond juga menambahkan kalau dia ngelihat Annie pergi meninggalkan gedung sekitar jam 12:45 siang. Tapi anehnya nih guys, waktu polisi dan FBI memeriksa CCTV sesuai jam yang dibilang Raymond, Annie itu sama sekali nggak terlihat keluar dari gedung. Bahkan waktu ada fire drill atau latihan kalau terjadi kebakaran gitu guys, yang dimana semuanya harus keluar gedung, Annie itu sama sekali nggak terlihat di CCTV. Agak aneh nih ya pernyataan si Raymond ini. Nextnya nih, pada tanggal 10 September, seorang mahasiswi bernama Rachel Roth menemukan beberapa barang mencurigakan nih saat dia memasuki ruangan G13. Jadi ruangan dan gedung penelitian itu belum dijadikan crime scene ya guys, karena belum ada bukti-bukti yang cukup. Jadi orang tuh masih banyak yang bolak-balik dan bebas masuk ke ruangan dan ke gedung itu. Nah, saat Rachel Roth ini memasuki ruangan G13, dia menemukan sekotak tisu basah gitu, kayak hygiene tisu gitu, yang kotaknya tuh bernodakan darah. Dia juga nemuin nih jaket lab berwarna kuning yang juga ada noda merahnya, yang which is dia curiga adalah darah juga.
dia nemuin ini tuh di dalam recycling box di lab tersebut. Nah, akhirnya si Rachel Roth ini ngabarin polisi lah kalau dia menemukan ini gitu ya. Nah, pada tanggal 12 Septembernya, sekitar 100 penegak hukum dikerahkan, termasuk polisi dari Connecticut dan New Haven ikut membantu untuk menyelidiki kasus ini. Bahkan, para polisi itu menyelidiki ruangan G22 juga nih yang sebelumnya belum diselidiki. Di saat itu pula, mereka menemukan sebuah manik-manik berbahan metal yang sama dengan kalung yang dipakai oleh Annie pada saat dia memasuki gedung lab di hari dia menghilang. Gak cuman itu guys, saat polisi mencari petunjuk lainnya, mereka juga menemukan percikan darah nih di dinding-dinding lab. Karena semakin curiga nih, polisi akhirnya menuangkan luminol buat mendeteksi apa cairan ini tuh darah atau bukan. Dan hasilnya adalah banyak banget guys bekas-bekas darah yang berceceran di lantai-lantai sama dinding-dindingnya. Di saat yang sama, detektif Ray Insalaco dari kepolisian Connecticut juga menemukan sarung tangan karet dan kaos kaki putih dengan noda darah tersembunyi di langit-langit ruangan G13. Jadi ada bukti di ruangan G13 dan bukti-bukti juga di G22. Dari penemuan besar ini, akhirnya polisi menutup gedung lab tersebut sebagai crime scene dan officially menyatakan bahwa kasus Annie Lee bukanlah kasus penculikan tapi merupakan kasus pembunuhan. Polisi curiga kalau misalkan Annie Lee benar nih terlibat dalam kasus pembunuhan, maka mayatnya tuh pasti ada di sekitar tempat kejadian. Apalagi mereka selalu mencium ada bau busuk gitu di sekitar sana. Walaupun baunya tercampur nih dengan bangkai binatang yang telah dijadikan eksperimen di sana, tapi salah satu detektif yang mengurusi kasus ini pun bilang nih kalau pembusukan bangkai binatang dan pembusukan mayat manusia itu mempunyai bau yang berbeda. Polisi dan orang-orang yang profesional di bidangnya tahu nih kalau bau yang mereka cium bukanlah bau bangkai binatang. Nah, keesokan harinya, pada tanggal 13 September, bersamaan dengan hari pernikahan Annie dan Jonathan, polisi mengerahkan anjing pelacak nih, untuk melacak asal bau busuk tersebut. Dan anjing tersebut mengarah ke toilet di seberang ruangan G22. Detektif Ray Insalaco dan timnya menemukan sebuah pintu panel kecil di dinding belakang toilet yang mengeluarkan bau sangat tak sedap. Saat dibuka, kagetlah mereka karena mereka menemukan tubuh Annie Lee yang sudah tidak bernyawa. Mayat Annie ditemukan terbalik di tempat yang sangat kecil yang tidak lebih besar dari beberapa kotak sepatu kalau dijejerin guys. Jadi kecil banget. Annie Lee tuh emang bertubuh mungil ya guys. Tingginya tuh cuma 151 cm. Tapi tempat mayat Annie Lee ditemukan ini tuh benar-benar kecil guys. Nah akhirnya setelah mayat Annie Lee ditemukan, diotopsi lah kan ya. Nah hasil otopsinya itu adalah tulang leher dan pundak Annie Lee remuk. Itu memungkinkan nih kalau pelaku ini meremukkan tulang Annie agar dia masuk ke dalam space yang sempit itu. Belum lagi luka-luka yang ditemukan di wajah dan sekujur tubuhnya membuat wajah Annie sempat nggak bisa diidentifikasi guys. Polisi juga menemukan nih adanya tindakan asusila terhadap Annie karena pakaian dalam Annie sudah tidak pada tempatnya. Walaupun sempat nggak bisa diidentifikasi nih, polisi yakin kalau mayat tersebut adalah Annie Lee karena pada saat itu mayat Annie Lee masih menggunakan kalung manik-manik berbahan metal yang sama dengan temuan polisi sebelumnya. Mayat Annie juga ditemukan dalam keadaan memakai sebelah sarung tangan biru dan sebelah kaos kaki yang sama dengan yang ditemukan detektif Ray di langit-langit. Di tempat yang sama saat mereka menemukan mayat Annie, polisi juga menemukan pulpen bertinta hijau. Yang dimana nantinya pulpen ini menjadi salah satu bukti yang sangat penting dalam kasus ini. Keluarga Annie akhirnya mengadakan pemakaman di California. Sedangkan Jonathan yang memakai cincin pernikahan mengadakan memorial service untuk Annie di tempat yang seharusnya mereka menikah pada saat itu, yaitu di Long Island. Sedih banget ya guys. Bayangin yang harusnya menjadi hari bahagia mereka berdua malah menjadi hari pemakaman untuk Annie. Tapi siapa sih sebenarnya yang tega ngebunuh Annie Lee dengan kejam? Kita langsung aja ke pembahasan berikutnya. Nah guys, fakta bahwa akses ke gedung tersebut memerlukan kartu identifikasi khusus dari Yale membuat pihak berwenang semakin yakin nih bahwa pembunuh Annie Lee pasti orang yang memiliki akses ke gedung tersebut. Kalian ingat kan sama Raymond Clark III, seorang teknisi lab bagian kebersihan yang bersaksi kalau dia melihat Annie pada hari di mana Annie menghilang? Nah, dari sebelum jenazah Annie ditemukan, polisi tuh udah curiga sebenarnya sama si Raymond ini. Pertama nih, karena kesaksiannya yang tidak bisa dibuktikan lewat CCTV itu. Kedua,
saat diinterview, polisi tuh ngeliat kalau ada bekas luka di wajah sama pergelangan tangannya Raymond. Tapi pada saat itu Raymond beralasan nih kalau luka itu disebabkan oleh cakaran kucing. Ketiga, waktu Raymond dites kebohongan, dia nggak lolos guys, dan malah minta pengacara. Suspicious banget kan? Nah yang keempat, menurut para mahasiswa dan pekerja yang ada di sana, Raymond tuh terlihat mencurigakan saat berada di gedung penelitian sebelum gedung itu ditutup sebagai crime scene. Dia tuh kelihatan sangat-sangat teliti dan berhati-hati waktu membersihkan ruangan G13. Tapi, walaupun udah sangat-sangat suspicious nih, tapi bukti-bukti itu nggak cukup nih untuk membuktikan si Raymond bersalah. Akhirnya, para investigators dan polisi memeriksa data dari jejak kunci laboratorium yang memakai akses kartu identitas itu guys. Dari situlah, polisi menemukan nih bahwa pada saat Annie menghilang, Raymond itu bolak-balik masuk gedung lab, terutama ke ruangan G13 dan ke ruangan G22. Raymond masuk bolak-balik sebanyak 55 kali sampai gedung tersebut ditutup dan dinyatakan sebagai crime scene. Gak cuman itu aja, polisi juga menemukan nih kayak semacam kertas absensi gitu loh guys, kayak kertas buat kalian tulis waktu kalian keluar masuk ruangan. Jadi kalau kalian keluar masuk ruangan itu kalian harus ngisi tanggal, nama, sama jam masuk keluarnya kalian ke ruangan tersebut. Nah di kertas itu tuh polisi nemuin ada nama RC, itu kependekan dari Raymond Clark, dari tanggal 8 September yang ditulis beberapa kali dengan jam yang berbeda. Anehnya lagi guys, tulisan nama Raymond itu satu-satunya yang memakai tinta hijau. Sampai pada jam 3:48 sore di tanggal yang sama, nama Raymond itu ditulis menjadi tinta hitam. Jadi awalnya nama-nama Raymond ditulisnya pakai tinta hijau. Nah tapi setelah jam 3 sore, nama si Raymond ini tiba-tiba jadi warna hitam. Itu semua di tanggal yang sama ya guys, tanggal 8 September, which is pada tanggal dimana Annie Lee menghilang. Kalian ingat kan waktu polisi nemuin pulpen tinta hijau yang ada di dekat jenazahnya Annie? Nah itu guys bukti pentingnya. Jadi si Raymond ini waktu keluar masuk ruangan G22 buat nyembunyiin mayat Annie, dia nulis absensinya itu pakai pulpen hijau. Nah karena buru-buru dan panik kali ya, pulpennya itu jatuh akhirnya di dekat jenazah Annie Lee. Makanya waktu pada jam 3 sore itu dia ngisi absensinya pakai pulpen tinta hitam. Gitu ya guys ya. Polisi juga memeriksa satu CCTV yang berada di basement gedung penelitian yang menunjukkan Raymond memakai seragam biru dan jubah lab berwarna kuning yang sama dengan yang ditemukan di recycling bin sebelumnya itu. Ingat kan guys yang ditemuin sama Rachel Roth itu? Dan ada beberapa rekaman CCTV nih yang menunjukkan kalau Raymond inilah pelakunya. Dirasa sudah menemukan bukti yang kuat, pada hari Selasa jam 10:30 malam, polisi akhirnya membawa Raymond untuk tes DNA. Dari situlah Raymond terbukti, bener-bener terbukti bahwa dia yang secara tega membunuh Annie Lee. DNA Raymond ditemukan di sejumlah barang bukti di pulpen, di jubah lab, dan di kaos kaki. Cairan sperma Raymond juga ditemukan nih di tempat kejadian, tepatnya di jubah lab dan kaos kaki yang dipakai Annie. Ini membuktikan adanya pelecehan terhadap Annie Lee. Dan tuduhan pelecehan ini juga bisa memberatkan hukumannya Raymond. Pada tanggal 17 September, 4 hari setelah penemuan jasad Annie, polisi akhirnya menangkap Raymond Clark di sebuah motel yang jaraknya 30 mil dari Universitas Yale. Raymond dinyatakan bersalah dan dihukum 44 tahun penjara. Nah, apa nih motif pembunuhannya? Apa alasannya si Raymond ini tega membunuh Annie Lee? Nih guys, walaupun Raymond Clark mengaku bersalah dan udah menerima hukumannya, tapi sampai sekarang polisi belum tahu nih guys motif dibalik pembunuhan Annie Lee ini. Karena Raymondnya sendiri tuh tetap bungkam dan dia nggak mau ngasih tahu apa alasan dia ngebunuh Annie Lee. Dan saat pengadilan berlangsung, Raymond berkata nih bahwa saya hanya menyalahkan diri saya sendiri dan tidak ada pembenaran apapun atas apa yang sudah saya lakukan. Annie adalah dan akan selalu menjadi orang yang luar biasa. Bahkan orang yang lebih baik dari saya sampai kapanpun di hidup saya. Dari situlah banyak orang yang berspekulasi nih, kalau motif pembunuhan ini tuh hanya karena Raymond yang seorang teknisi lab di bagian kebersihan emosi saat melihat Annie Lee meninggalkan kandang tikus yang kotor setelah Annie Lee pakai untuk eksperimennya. Seorang sumber nih yang tidak disebutkan namanya memberitahu bahwa Raymond itu telah mengirimkan email atau SMS kepada Annie untuk bertemu dan mengeluhkan tentang kandang tikus tersebut. Namun, polisi tidak menemukan bukti-bukti adanya SMS atau email dari Raymond kepada Annie Lee. Gak sedikit juga nih guys yang mengatakan bahwa Raymond membunuh Annie karena faktor cemburu. Jadi, banyak orang yang berspekulasi nih kalau Raymond ini tuh sebenarnya suka sama Annie, tapi ditolak. Nah, waktu ada pemberitahuan dari lab tentang Annie yang akan segera menikah melalui email, Raymond berusaha untuk meyakinkan Annie untuk tidak menikah dan menerima cintanya Raymond. Ya, mau gimana? Annie kan udah bucin banget gitu ke Jonathan.
akhirnya ditolak dan akhirnya berujung pada pemerkosaan dan pembunuhan ini, guys. Nah, kalau teori yang ini tuh lebih bisa dipercaya karena ada bukti email yang dikirimkan oleh kampus Yale. Jadi ngasih tahu ke karyawan-karyawan lab itu kalau Annie itu mau cuti nih karena dia bentar lagi mau nikah dan sebagainya. Sampai saat ini Raymond masih dalam penjara, guys. Kalaupun dia keluar masih lama banget, sekitar tahun 2053. Dan waktu dia keluar, he will be around maybe 70 years old. Tapi mau selama apapun hukumannya ya guys, itu tuh gak akan bisa ngebalikin Annie Lee kepada keluarga dan teman-teman yang menyayanginya. Jangan ditiru ya guys, dosa. Oke guys, jadi ini adalah salah satu kasus yang menyedihkan banget nih. Gak kebayang seberapa sedihnya Jonathan yang mungkin pernikahan itu tuh udah mereka tunggu-tunggu nih. Dan gak cuman keluarga ataupun teman-temannya ataupun fiancé-nya yang kehilangan Annie Lee. Seluruh dunia juga pasti kehilangan Annie Lee. Secara gitu Annie Lee itu adalah seseorang yang sangat-sangat pintar yang lagi meneliti obat-obatan untuk penyakit seperti diabetes dan kanker, harus meninggal dengan cara yang menyedihkan. Semoga Annie Lee sudah tenang di sana dan keluarga yang ditinggalkan pun sudah ikhlas melepas kepergian dari Annie Lee. Nah guys, gimana nih menurut kalian kasus ini? Apakah benar Raymond ini cuman emosi sesaat? Ataukah kalian lebih percaya ke teori dimana kalau Raymond cemburu dan akhirnya membunuh Annie Lee? Apapun teorinya, apapun alasan Raymond ini tidak dibenarkan ya guys untuk menghilangkan nyawa seseorang yang tidak berdosa. Komen di bawah gimana menurut kalian kasus ini, dan don't forget to subscribe, comment, like, dan share ya, supaya aku bisa tambah semangat untuk bikin video yang lainnya. Thank you for watching. Bye!